Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Usatun Hasanah dari kelas 11 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa. Jadi petualangan dan penjelajahan samudera bangsa Eropa itu terdiri dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan bangsa Belanda. Pada tahun 1580, Portugis diduduki oleh Spanyol. Sementara itu, bangsa Belanda terlibat perang kemerdekaan melawan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648. Maka oleh Spanyol, bangsa Belanda tidak diizinkan untuk membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon. Para pedagang Belanda kemudian berusaha mencarikan sendiri pusat rempah-rempah di dunia timur. Para petualangan Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia. Dan Jan Huygens van Lincoln, seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul Itinerario Voyage of the First Northwest of the Portuguese Indies, catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis. Roots. Penjelajahan samudera bangsa Belanda dimulai pada tahun 1594, dipelopori oleh Barents yang berlayar ke arah kutub utara dan menemukan pulau Novaya Zemlya. Cornelis de Houtman, 1590 Masehi. Pada tahun 1590, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur yang seperti ditempur Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Mereka ditolak oleh rakyat Banten karena sifatnya yang kasar dan tamak, sehingga hanya membawa sedikit rempah-rempah. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran ke arah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Jacob van Eyck. Pada tahun 1598, setelah Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck menyusuri jalan Cornelis de Houtman untuk pergi ke Banten. Di Banten, mereka disambut dengan baik karena tidak seperti sebelumnya. Mereka mengganti sikapnya menjadi baik dan ramah, sehingga mereka pulang dengan membawa banyak rempah-rempah. Di Belanda, mereka menjual rempah-rempah tersebut dengan harga yang berkali-kali lipat, sehingga banyak kongsi. Dagang Belanda yang lain berbondong-bondong ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Karena rempah-rempah yang dibawa ke Belanda banyak menyebabkan harga rempah-rempah menjadi turun, sehingga para pedagang merugi atas perakara Johan van Oldenbarneveldt supaya seluruh usaha dagang tersebut dijadikan satu menjadi poch. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.